Di sebuah desa kecil di Indonesia, seorang anak bernama Dika selalu bermimpi melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Setiap sore, ia bermain bola di lapangan berdebu bersama teman-temannya, membayangkan dirinya sebagai bagian dari tim yang akan membawa Garuda ke pentas dunia. Ayahnya, seorang mantan pemain bola lokal, selalu mendukungnya meski tahu jalan menuju Piala Dunia sangat sulit. Indonesia bisa, nak. Kita hanya butuh kerja keras dan kepercayaan, kata sang ayah sambil mengusap kepala Dika. Ia ingin anaknya memiliki semangat juang yang tinggi, sesuatu yang menurutnya masih kurang dalam sepak bola Indonesia. Namun, mimpi itu terasa jauh. Timnas Indonesia seringkali gagal dalam kualifikasi, dan sepak bola negeri ini masih tertinggal dari negara-negara lain. Meski begitu, Dika tak pernah menyerah. Ia terus berlatih, bercita-cita menjadi pemain yang bisa membawa negaranya ke panggung dunia. Suatu hari, seorang pelatih dari Akademi Sepak Bola ternama melihat permainan Dika dan menawarkan beasiswa untuknya. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjaga asa Indonesia di Piala Dunia. Dika masih tidak percaya bahwa ia mendapat kesempatan emas untuk berlatih di Akademi Sepak Bola terbaik di kota. Ia meninggalkan desanya dengan penuh harapan, meski harus berpisah dari keluarga dan teman-temannya. Sesampainya di akademi, ia langsung disambut dengan latihan yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Di akademi, Dika bertemu dengan berbagai pemain muda berbakat dari seluruh Indonesia. Mereka semua memiliki mimpi yang sama, menjadi bagian dari timnas dan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Namun, persaingan di akademi sangat ketat. Tidak hanya harus kuat secara fisik, Dika juga harus memiliki mental yang tangguh. Hari-hari berlalu dengan latihan intensif. Setiap pagi, Dika bangun lebih awal untuk latihan tambahan. Pelatihnya, Coach Rudy, memperhatikan kerja kerasnya dan mulai memberi perhatian khusus padanya. Kamu punya bakat, Dika, tapi itu tidak cukup. Kamu harus punya mental juara, ujar Coach Rudy. Dika menyadari bahwa impiannya bukan sekadar angan-angan. Ia harus berjuang lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang membawa harapan seluruh negeri. Setelah berbulan-bulan latihan di akademi, tibalah saatnya bagi Dika untuk membuktikan kemampuannya dalam pertandingan uji coba. Lawannya adalah tim akademi lain yang dikenal memiliki pemain berbakat. Dika merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia pantas berada di sini. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Dika bermain sebagai gelandang serang, berusaha mengontrol aliran bola dan menciptakan peluang bagi timnya. Namun, tekanan dari lawan sangat besar. Di babak pertama, ia kehilangan banyak bola dan beberapa kali gagal mengoper dengan akurat. Saat turun minum, Coach Rudy mendekatinya. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Bermainlah dengan hati, seperti saat kamu bermain di desa dulu, katanya. Kata-kata itu menyadarkan Dika bahwa ia harus bermain dengan percaya diri, tanpa terbebani ketakutan gagal. Di babak kedua, Dika bangkit. Ia mulai menemukan ritmenya dan berhasil memberikan satu assist yang berujung gol kemenangan bagi timnya. Meski bukan pencetak gol, ia merasa puas bisa memberikan kontribusi. Ini adalah langkah kecil, tetapi penting dalam perjalanannya menuju impian. Setelah sukses di pertandingan uji coba, Dika mendapat kesempatan bermain di turnamen junior mewakili akademinya. Ini adalah ajang bergengsi yang dihadiri oleh banyak pencari bakat, termasuk pelatih timnas U17. Baginya, ini bukan sekadar turnamen, tapi langkah besar menuju impiannya. Turnamen itu penuh tekanan. Lawan-lawannya adalah tim-tim terbaik dari berbagai akademi di Indonesia. Pada pertandingan pertama, Dika tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist, membuat namanya mulai diperbincangkan. Namun, pertandingan berikutnya lebih sulit, dengan lawan yang lebih tangguh dan permainan yang semakin ketat. Di semifinal, tim Dika harus berhadapan dengan akademi yang terkenal memiliki pemain terbaik di negeri ini. Pertandingan berlangsung sengit, dan skor bertahan imbang hingga menit-menit akhir. Dika kemudian mendapatkan peluang emas setelah menerima umpan terobosan. Dengan tenang, ia mencetak gol kemenangan yang membawa timnya ke final. Sorakan penonton bergema di stadion kecil itu. Dika mulai menyadari bahwa ia kini berada di bawah sorotan. Namun, ia tidak boleh lengah. Masih ada satu pertandingan terakhir yang harus dimenangkan. Final turnamen junior menjadi laga paling mendebarkan dalam hidup Dika. Stadion kecil dipenuhi oleh pencari bakat dan pelatih-pelatih dari berbagai klub. Timnya harus menghadapi lawan tangguh yang sudah beberapa kali menjadi juara di turnamen ini. Pertandingan berjalan ketat sejak awal.
Tim lawan berhasil mencetak gol lebih dulu, membuat tekanan semakin besar bagi Dika dan rekan-rekannya. Namun, mereka tidak menyerah. Di babak kedua, Dika mendapatkan peluang melalui tendangan bebas. Dengan fokus penuh, ia mengeksekusi tendangan dengan sempurna, membuat bola melesat masuk ke gawang lawan. Skor menjadi imbang, dan pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Di menit-menit akhir, Dika kembali beraksi dengan melewati 2 bek lawan sebelum memberikan assist yang berbuah gol kemenangan bagi timnya. Wasit meniup peluit panjang, dan timnya resmi menjadi juara turnamen. Euforia kemenangan meluap di lapangan. Pelatih timnas U17 yang hadir di tribun tampak memperhatikannya. Ini mungkin awal dari kesempatan yang lebih besar bagi Dika. Beberapa hari setelah kemenangan di turnamen, Dika menerima kabar yang mengejutkan. Ia dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas U17. Ini adalah kesempatan langka yang tidak bisa disia-siakan. Saat tiba di pusat pelatihan timnas, ia merasa kecil di antara para pemain muda berbakat lainnya. Mereka semua memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Bahkan ada yang sudah direkrut oleh klub-klub profesional. Namun, Dika tidak ingin gentar. Ia harus membuktikan bahwa ia pantas berada di sini. Seleksi berlangsung ketat. Latihan fisik, taktik, hingga simulasi pertandingan menjadi tantangan berat. Dalam sesi latihan, Dika harus bersaing dengan gelandang-gelandang terbaik seangkatannya. Namun, ia terus mengingat pesan ayahnya, percaya diri dan jangan takut gagal. Setelah beberapa hari seleksi, daftar nama pemain yang lolos diumumkan. Jantung Dika berdegup kencang saat namanya disebut sebagai salah satu pemain yang terpilih masuk ke dalam skuad timnas U17. Perjalanannya menuju mimpi besar baru saja dimulai. Setelah resmi bergabung dengan timnas U17, Dika menjalani latihan intensif bersama rekan-rekan barunya. Pelatih menekankan pentingnya kerja sama tim, taktik yang disiplin, dan daya juang tinggi. Di antara para pemain berbakat, Dika harus terus membuktikan dirinya agar mendapatkan tempat di tim utama. Kesempatan itu akhirnya tiba. Timnas U17 dijadwalkan bertanding dalam turnamen internasional melawan tim-tim kuat dari Asia. Dika masuk sebagai pemain cadangan di pertandingan pertama. Ia menyaksikan langsung bagaimana permainan di level internasional jauh lebih cepat dan penuh tekanan dibandingkan yang pernah ia alami. Pada babak kedua, pelatih akhirnya memberi Dika kesempatan bermain. Ia masuk dengan perasaan campur aduk, antusias sekaligus gugup. Namun, begitu menyentuh bola pertama kali, ia langsung menemukan ritmenya. Beberapa operan akurat dan satu umpan kunci dari Dika membantu timnya mencetak gol kemenangan. Debutnya berjalan dengan baik. Setelah pertandingan, pelatih menepuk pundaknya. Bagus, Dika. Ini baru permulaan. Tetap kerja keras, katanya. Dika tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tapi ia semakin yakin bahwa ia bisa bersaing di level ini di pertandingan berikutnya. Timnas U17 harus menghadapi Jepang, salah satu tim junior terbaik di Asia. Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi Dika dan kawan-kawannya. Mereka tahu bahwa Jepang memiliki sistem permainan yang cepat dan terorganisir dengan baik. Sejak menit awal, timnas Indonesia tertekan. Jepang mendominasi penguasaan bola dan beberapa kali mengancam gawang. Dika, yang dimainkan sejak awal, harus berjuang keras untuk menahan serangan lawan sekaligus membantu serangan timnya. Di babak kedua, timnas Indonesia tertinggal 0-1. Namun, mereka tidak menyerah. Dika mendapatkan momen penting ketika ia berhasil merebut bola di lini tengah dan langsung mengirimkan umpan terobosan kepada penyerang. Kesempatan itu berbuah gol, dan skor menjadi imbang. Sayangnya, di menit-menit akhir, Jepang kembali mencetak gol melalui serangan balik cepat. Timnas Indonesia kalah 1-2, tapi pelatih tetap memuji semangat juang mereka. Kita belajar dari kekalahan ini. Jangan patah semangat, katanya. Dika pun menyadari bahwa untuk bisa bersaing di level dunia, mereka harus terus berkembang. Setelah turnamen internasional berakhir, nama Dika mulai menarik perhatian pencari bakat. Ia menerima kabar mengejutkan, sebuah klub dari Eropa tertarik merekrutnya untuk bergabung dengan akademi mereka. Ini adalah kesempatan langka bagi pemain Indonesia. Dika sangat senang, tapi juga bimbang. Jika ia menerima tawaran ini, ia harus meninggalkan Indonesia dan keluarganya untuk waktu yang lama. Ia berdiskusi dengan ayahnya, yang mendukung penuh keputusannya. Jangan takut melangkah lebih jauh, nak. Ini untuk masa depanmu dan untuk Indonesia, kata sang ayah. Setelah berpikir matang, Dika akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu.
Ia terbang ke Eropa dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Di klub barunya, ia harus beradaptasi dengan gaya bermain yang lebih cepat dan fisik yang lebih kuat. Hari-hari pertama di Akademi Eropa tidak mudah. Dika menghadapi latihan yang jauh lebih berat dan persaingan yang lebih ketat. Namun, ia tidak menyerah. Ia ingat tujuannya, menjadi pemain hebat dan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dika mulai berlatih di akademi klub barunya, di mana ia berhadapan dengan pemain-pemain muda berbakat dari berbagai negara. Setiap sesi latihan adalah ujian, dan ia harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing. Pada awalnya, ia sering merasa kalah cepat dan kurang kuat dibandingkan rekan-rekannya. Namun, pelatih akademi memberinya saran, gunakan kecerdasan bermainmu. Sepak bola bukan hanya tentang fisik, tapi juga strategi. Kata-kata itu memberinya semangat baru. Dika mulai mempelajari gaya permainan Eropa dan menyesuaikan diri. Ia bekerja keras di gym untuk meningkatkan kekuatan fisiknya dan menonton rekaman pertandingan untuk memahami pola permainan. Sedikit demi sedikit, ia mulai menunjukkan perkembangan. Setelah beberapa bulan, Dika akhirnya mendapat kesempatan bermain di pertandingan resmi akademi. Ia tampil apik, memberikan assist dan hampir mencetak gol. Pelatih mulai melihat potensinya, dan ia semakin dekat dengan impian besarnya. Setelah beberapa bulan berlatih dengan intens di Akademi Eropa, Dika mulai merasa lebih nyaman dengan permainan tim. Suatu hari, pelatih utama tim senior mengundangnya untuk ikut dalam latihan bersama skuad utama. Itu adalah momen yang sangat dinantikan, meskipun Dika tahu persaingan di level ini jauh lebih ketat. Pada latihan pertama bersama tim utama, Dika merasa sedikit cemas. Pemain-pemain senior di sekitarnya sudah berpengalaman bermain di Liga Top Eropa. Namun, ia segera menyadari bahwa kesempatan ini adalah peluang besar. Ia harus menunjukkan apa yang telah ia pelajari selama ini. Pelatih utama, yang dikenal keras namun adil, memberi Dika kesempatan untuk tampil di babak kedua dalam pertandingan persahabatan timnya melawan klub besar lainnya. Dika masuk dan langsung membuat dampak dengan beberapa operan cerdas yang hampir berujung gol. Meski timnya kalah, Dika mendapat pujian dari pelatih karena penampilannya yang tenang dan terampil. Pelatih utama kemudian menyampaikan, "Kamu punya potensi besar, Dika. Tapi kamu harus terus berjuang." Kata-kata itu memberi Dika semangat lebih untuk terus berusaha. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dan perjalanannya ke Piala Dunia masih jauh. Kabar baik datang setelah beberapa bulan berlalu. Pelatih Timnas Indonesia U19 menghubunginya untuk kembali membela negara di ajang kualifikasi Piala Asia U19. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya setelah berlatih di Eropa. Dika kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Timnas U19. Begitu tiba di kamp pelatihan, ia merasa sudah sangat berkembang. Pemain-pemain lain juga merasa senang bisa berlatih bersama Dika, yang kini memiliki pengalaman internasional yang tak dimiliki banyak orang. Pelatih Timnas U19 langsung memasukkan Dika dalam starting lineup untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia U19. Tampil di depan ribuan penonton Indonesia, Dika merasakan tekanan besar. Namun, ia tetap fokus dan bermain dengan penuh percaya diri. Timnas Indonesia U19 melangkah ke final kualifikasi setelah serangkaian kemenangan, dan Dika menjadi salah satu pemain kunci. Penampilannya yang impresif membuatnya semakin dekat untuk mendapatkan tempat di tim senior Indonesia suatu hari nanti. Setelah tampil gemilang di kualifikasi Piala Asia U19, Dika mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan Timnas Senior Indonesia. Ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu, dan Dika tahu bahwa kesempatan ini adalah pintu menuju kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Senior memberikan tantangan baru untuk Dika. Mereka mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Dunia, dan Dika harus menghadapinya dengan mental yang lebih matang dan siap bersaing dengan pemain-pemain berpengalaman. Latihan menjadi lebih keras, taktik lebih rumit, dan tuntutannya lebih tinggi. Di tengah persiapan, Dika merasa terhormat bisa berbagi ruang ganti dengan para pemain senior yang ia kagumi, seperti Evan Dimas dan Andik Firmansyah. Mereka memberi banyak motivasi dan nasihat. "Kamu sudah berada di jalur yang benar, Dika. Teruslah berusaha," kata Evan suatu hari. Kualifikasi Piala Dunia semakin dekat, dan Dika semakin merasa bahwa inilah momen yang sangat penting. Timnas Indonesia harus menghadapi tim-tim besar Asia, dan mereka hanya memiliki satu peluang untuk lolos. Dika tahu bahwa ia harus memberikan yang terbaik. Hari-hari menuju laga terakhir kualifikasi Piala Dunia semakin mendekat. Timnas Indonesia berada dalam posisi yang sulit, dan kemenangan mutlak diperlukan untuk melaju ke babak selanjutnya.
Lawan mereka adalah tim tangguh dari Asia Timur yang dikenal memiliki pertahanan solid dan serangan cepat. Dika tahu bahwa ini adalah pertandingan terbesar dalam hidupnya. Semua yang telah ia pelajari di Eropa dan kualifikasi Piala Asia akan diuji di sini. Tim Indonesia memulai pertandingan dengan semangat tinggi, tetapi lawan mereka langsung menekan sejak awal. Dika berperan penting dalam menciptakan peluang bagi timnya. Dengan kepemimpinan di lini tengah, ia mengatur aliran bola dan memberikan beberapa umpan cerdas yang hampir berujung gol. Pada menit ke-75, Dika mencatatkan namanya di papan skor dengan tendangan bebas melengkung yang menakjubkan, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Indonesia. Namun, tim lawan tidak menyerah. Di menit-menit akhir, mereka berhasil menyamakan kedudukan melalui serangan balik. Pertandingan pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Dengan ketegangan yang sangat tinggi, semua pemain tahu bahwa satu gol lagi bisa mengubah segalanya. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia semakin memanas. Timnas Indonesia dan lawannya saling beradu strategi di babak perpanjangan waktu. Dika merasakan tekanan yang luar biasa, namun ia tetap fokus. Ini adalah peluang terakhir baginya untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Di menit ke-110, Indonesia mendapat tendangan bebas di sisi kanan lapangan. Dika berdiri di depan bola, memandang ke gawang lawan yang sudah siap menghadapi tendangannya. Semua mata tertuju padanya. Dengan konsentrasi penuh, ia melepaskan tendangan melengkung yang mengecoh penjaga gawang lawan dan masuk ke sudut kiri gawang. Gol! Timnas Indonesia unggul 2-1. Seluruh stadion meledak dalam sorakan. Dika berlari ke sisi lapangan, tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia tahu bahwa gol itu bisa menjadi penentu bagi Indonesia. Tim lawan mencoba menyerang balik, tetapi pertahanan Indonesia berhasil mengamankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Timnas Indonesia akhirnya menang 2-1, dan mereka berhasil lolos ke babak kualifikasi berikutnya. Dika, dengan gol krusialnya, menjadi pahlawan dalam pertandingan ini. Semua orang memujinya, tetapi Dika tetap rendah hati. Ini adalah langkah besar, namun perjalanan mereka masih panjang. Kemenangan dalam laga penentu kualifikasi Piala Dunia itu langsung menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Para supporter merayakan di jalanan, dan media meliput setiap momen kemenangan dengan penuh semangat. Dika dan timnas merasakan euforia yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka merasa semakin dekat dengan impian besar untuk tampil di Piala Dunia. Dika menerima banyak ucapan selamat dari keluarga, teman-teman, bahkan pelatih-pelatih yang pernah membimbingnya. Namun, ia tahu bahwa itu baru permulaan. Timnas Indonesia masih harus menghadapi ujian lebih berat di babak selanjutnya. Setiap pemain dituntut untuk terus meningkatkan performa mereka. Pelatih Timnas Indonesia memberikan arahan tegas, kita sudah melewati banyak rintangan, tetapi yang paling besar ada di depan. Kalian harus lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Dika meresapi setiap kata pelatih, menyadari bahwa tantangan terbesar masih menanti di babak kualifikasi berikutnya. Meskipun demikian, kegembiraan atas pencapaian ini membuat semua orang merasa lebih optimis. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di kancah internasional, dan Dika adalah bagian penting dari pencapaian tersebut. Sebagai bagian dari timnas Indonesia, Dika menyadari bahwa jalannya menuju Piala Dunia tidak akan mudah. Setiap pertandingan kualifikasi berikutnya membawa tekanan yang lebih besar. Untuk itu, latihan menjadi semakin intensif dan persaingan antar pemain semakin ketat. Dika harus berjuang keras untuk mempertahankan tempatnya di tim utama. Ia sadar, meskipun ia telah mencetak gol penting, banyak pemain lain yang memiliki kualitas yang tidak kalah hebat. Ia harus terus berkembang, baik dalam hal teknik maupun mental. Selain latihan fisik, Dika juga mulai belajar tentang pentingnya pemulihan tubuh. Ia mulai bekerja lebih keras dalam memperbaiki pola makannya dan memastikan tubuhnya tetap bugar. Ia berlatih lebih banyak dengan pelatih teknik untuk mengasah kemampuannya dalam membaca permainan dan menciptakan peluang. Tak jarang Dika merasa lelah dan merindukan keluarga di Indonesia. Tetapi, semangat untuk membawa negara tercinta ke Piala Dunia terus menguatkan dirinya. Setiap pengorbanan yang ia lakukan adalah untuk sebuah tujuan besar, yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Semakin dekat dengan kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia semakin menunjukkan permainan yang solid. Dika merasa semakin nyaman dengan perannya di tim, dan pelatih memberikan kepercayaan lebih besar. Setiap pertandingan kualifikasi semakin menegangkan, tetapi Dika merasakan bahwa mereka benar-benar berada di jalur yang tepat. Tim Indonesia menghadapi tim-tim besar seperti Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Setiap pertandingan merupakan ujian berat. Namun,
Permainan solid dan kerjasama tim yang kuat membantu Indonesia melangkah lebih dekat ke tujuan akhir. Dika merasa bangga bisa bermain dengan para pemain berbakat yang memiliki visi yang sama. Suatu hari, timnas Indonesia bertanding melawan Jepang di pertandingan yang sangat penting. Dika memberikan penampilan terbaiknya, membantu tim untuk menahan serangan-serangan tajam Jepang, dan memberikan assist yang berujung gol kemenangan. Timnas Indonesia menang 1-0 dan mendapatkan 3 poin yang sangat berharga. Dika tahu bahwa kemenangan ini membawa mereka semakin dekat untuk merealisasikan impian besar, tampil di Piala Dunia. Namun, ia tidak ingin terbawa euforia. Mereka harus tetap fokus, karena babak selanjutnya akan menjadi tantangan terberat. Dengan semakin dekatnya pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia, tekanan di timnas Indonesia semakin besar. Dika merasa cemas, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Semua pemain tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan harapan mereka. Pelatih timnas Indonesia berbicara dengan penuh keyakinan, mental kita akan diuji lebih dari sebelumnya. Jangan biarkan tekanan meruntuhkan kita. Ingat, kita bermain bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata pelatih itu mengingatkan Dika tentang betapa pentingnya perjuangan ini. Dika semakin mendalami kekuatan mentalnya. Ia banyak berdiskusi dengan pemain senior untuk belajar bagaimana mereka menghadapi tekanan di turnamen besar. Setiap latihan semakin berat, dan setiap pertandingan kualifikasi menjadi sangat penting. Namun, Dika tetap fokus dan percaya pada kemampuan tim. Menjelang pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia tahu bahwa kemenangan adalah harga mati. Mereka harus mengalahkan lawan terakhir mereka untuk memastikan tempat di Piala Dunia. Semua mata tertuju pada mereka, dan Dika siap menghadapinya dengan segala kekuatan yang ada dalam dirinya. Hari yang dinantikan pun tiba. Indonesia akan melawan lawan terakhir di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia harus menang untuk memastikan tiket menuju Piala Dunia. Semua pemain siap memberikan yang terbaik. Dika merasa adrenalin mengalir deras, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan emas yang tak bisa disia-siakan. Laga dimulai dengan tempo yang sangat cepat. Timnas Indonesia bermain dengan sangat disiplin dan berani. Dika, yang berada di lini tengah, memainkan peran kunci dalam mengontrol permainan dan membuka peluang bagi rekan-rekannya. Pada menit ke-80, Indonesia mendapatkan peluang emas. Dika mengirim umpan terobosan yang disambut dengan sempurna oleh penyerang, yang kemudian mencetak gol penentu kemenangan. Stadion meledak dalam sorakan. Indonesia berhasil menang dan meraih tiket menuju Piala Dunia. Itu adalah pencapaian luar biasa yang membuat seluruh rakyat Indonesia bangga. Bagi Dika, ini adalah hasil dari perjuangan panjang, pengorbanan, dan kerja keras yang tak pernah berhenti. Ia tahu, meskipun Piala Dunia adalah puncak dari semua impian, ini baru awal dari perjalanan besar Indonesia di dunia sepak bola. Akhirnya, Indonesia berhasil mencapai Piala Dunia, dan Dika menjadi simbol harapan bagi bangsa. Pencapaiannya bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi kemenangan bagi seluruh negeri yang selalu mendukungnya.